tutfi'u watabarram wa tudha'ifu ala sadaqatil ala niyati sab'ina di'fan wa taslam wa taslamu min taturruki riya'i al-mubtili bil a'mali wa la tada' an tatasaddaqa kulla yawmin bi shay'in wa in qalla wa bakir bihi fa innal balaya la yatahaqqaq sadaqatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanalal birra. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa 'alaika, dan seyogyanya bagimu, bitasadduqi, untuk bersedekah. Ya, wa 'alaika bitasadduq. Ya, 'alaika idiomnya dengan bi, ya. Jadi huruf ba di situ adalah idiom dari kata 'alaika. Wa 'alaika bitasadduq, hendaknya engkau bersedekah. Bima tuhib, dengan apa yang kau sukai, apa yang kau cintai, ya. Nah, ada ulama mengatakan bima tuhib, ya, bukan dengan sesuatu yang paling kau cintai. Jadi kita sedekah dengan apa yang kita cintai, bukan yang paling kita cintai, ya. Artinya kita masih dikasih sama Allah untuk punya apa yang paling kita cintai, gitu. Ya, kan kita cinta banyak nih, ada motor kita cintai, ya, boleh kita sedekahkan. Ya, kita punya duit, boleh kita sedekahkan. Tapi kalau yang paling kita cintai, masa kita sedekahkan, ya? Itu anak kita, istri kita, gitu. Wa bima ya'izzu 'alaika, dan juga dengan apa yang menyulitkanmu, yang berat, ya, yang berat kita keluarkan. Litanalal birra, agar mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tuh. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra, tidak akan kau mendapatkan albirra, suatu kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku, sampai kau menginfakkan, sampai kau mengeluarkan, mimma, dari sebagian. Nah, minnya min tab'id, dari sebagian apa yang kalian cintai. Nggak semua, nggak, ya. Makanya sedekah itu beragam-ragam. Ada yang kayak Sayyidina Bakar, bikulli, ya, ma'ali, dengan segenap hartanya. Ada yang kayak Sayyidina Umar, binisfi ma'ali, dengan setengah hartanya. Ada yang kayak Sayyidina Utsman, ya, dia sedekah tergantung kebutuhannya Rasulullah. Kadang Rasul butuh ini, disedekah, tuh, ya. Dulu ada biir rumah, ya, gitu, ya. Biir rumah yang mana orang Yahudi itu memiliki biir tersebut. Nah, di saat paceklik, semua sumur itu kering, illa biir rumah. Ya, biir rumah tetap mengalir. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengambil kesempatan, ya, airnya dipakai buat dagangan dia, dimahalin, dinaikin harganya. Sehingga kaum muslimin ngeluh, karena mau ambil biir rumah itu airnya cuman harganya mahal. Ngomong ke Rasulullah, Rasul bilang, ya, man ishtara biir rumah, siapa yang beli biir rumah untuk kaum muslimin, maka surga buat dia. Sayyidina Utsman menunjuk tangan, saya Rasul, saya beli, gitu. Datang ke orang Yahudi, ini saya beli. Oh, nggak mau. Ya, kalau dibeli saya dapat duit dari mana, gitu. Orang ini mata pencarian saya. Yaudah kalau begitu saya bayarin dah setengahnya. Jadi sehari punya saya, sehari punya ente. Oh yaudah kalau gitu boleh. Tapi harganya mahal nih. Oh nggak apa-apa, mahal. Dibayarin 12.000 dirham kalau nggak salah waktu itu. Dibayarin, dipakai kaum muslimin akhirnya 1 hari. Kata Sayyidina Utsman, pakailah nih, ngambil buat 2 hari. Jadi orang muslimin ngambil buat hari ini dan buat besok. Gilirannya orang Yahudi, nggak ada orang muslimin ngambil. Kenapa? Udah kemarin udah diambil, double ngambilnya. Ngerasa rugi, waduh kalau begitu tekor nih, dah jual semua dah. Dijual semua. Itu biir rumah buat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman diwakafkan kepada Rasulullah buat kaum muslimin. Nah, ternyata sekitar biir rumah ada sebidang tanah, itu pun dibayarin sama Sayyidina Utsman, ditanamin pohon korma. Nah, dari masa ke masa, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, itu terus ada tuh biir rumah, nggak berhenti. Ya, sampai meluas tuh kormanya sampai sekarang. Itu sumurnya masih ada dan masih mengeluarkan air yang jernih. Tuh. Ya. Bahkan
ada satu rekening khusus karena ini pohon kurma punya penghasilan, satu rekening di bank milik Sayyidina Utsman bin Affan. Masih atas nama Sayyidina Utsman. Bayangin orangnya udah nggak ada 1400 tahun yang lalu tapi namanya masih ada. Kenapa? Nah, karena itu keikhlasan, berkah daripada sedekah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi mau pakai yang mana yang modal sedekah silahkan yang mana aja ya gitu. Wabil ithar, nah sekarang wabil ithari ala nafsik innal hajah. Dan juga engkau disunahkan kembali ke alaika ya. Jadi kalimat wabil ithar itu atofnya ke wa alaika bil ithar. Dan hendaknya engkau melakukan ithar. Istilahnya apa sih ithar? Mendahulukan orang lain. Ala nafsik atas dirimu sendiri itu. Jadi diajarin Imam Haddad kita untuk mendahulukan orang dulu gitu. Indal hajat ketika orang lain membutuhkan. Ini pertanyaan kemarin ya, mana duluan ibu kita dulu apa orang kalau butuh? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kita kasih gitu ya. Memang kalau nggak ada orang yang membutuhkan dulu, entar bagaimana ibu? Ada insya Allah rezekinya. Niatin tuh ya. Litasira minal muflihin, agar engkau menjadi orang yang beruntung tuh ya. Wabil israri bis shadaqah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga perintahnya adalah untuk ya menyembunyikan sedekah. Ya. Fa inna shadaqata sir, karena sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi tudfi'u bisa memadamkan ghadabar Rabb, murkanya Allah ya. Inilah kenapa kita nggak boleh ya ngomongin orang yang ahli sedekah. Kita nggak boleh mencela orang yang ahli sedekah walaupun tukang maksiat. Karena bisa jadi kemaksiatannya tadi sudah termaafkan dengan sedekahnya. Bisa jadi kemaksiatannya murkanya Allah udah Allah maafin lantaran dia sedekah diam-diam. Kita nggak tahu tuh duitnya banyak kan mau sedekah gimana, kayak orang kadang-kadang mencekelin aja ya. Tuh ya. Ada kita lagi duduk tahu-tahu ada orang sebelah kita yang ngasih sesuatu, kita nggak tahu siapa orang itu. Macam-macam orang begitu cara sedekahnya. Ada orang sedekahnya mas duit jatuh, padahal bukan duit di kita, duit dia gitu. Macam-macam cara sedekah sih. Ya, cuman kalau kita amalkan ya lihat-lihat orang. Kadang orang ada yang nggak terima sedekah sir ya. Contoh nih, taruh nasi uduk depan pintu rumah kita digantungin gitu, lupa nulisin namanya gitu, nggak ditulisin gitu. Wah, punya siapa nih? Dibuang gitu. Kawaro dia orangnya. Ya. Tapi kalau kita mau sedekah begitu tulisin, ini hadiah gitu, makanan ini silakan dimakan gitu. Ya. Makanya paling besar pahalanya itu sedekah apa? Sedekah sir. Ya. Wa tudha'ifu ala shadaqatil alaniyah bi-sab'ina di'fan, dan ya mengungguli dari sedekah alaniyah dengan 70 lipat tuh ya. Wa taslamu min tatarrukir riya'i al-mufsidi lil amal, dan engkau pun selamat daripada jalan-jalan riya yang merusak amal tuh ya. Jadi selamat kita. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mah ya." Kalau ente nampakkan sedekah, fa ni'mah ya, cakep, bagus. Ya, jadi kalau ada orang sedekah ditampakkan, bagus-bagus aja, boleh-boleh aja ya. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara, kalau engkau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik. Nah, jadi kalau dari mana dalilnya sedekah sir itu lebih afdal dari ayat Quran gitu. Tapi Allah nggak mencela ya sedekah orang yang terang-terangan. Kadang-kadang di grup kan ada orang lelang nih, ayo siapa yang mau nyumbang gitu. Di grup sepi amat ini. Akhirnya Gus Ekal saat saya 1 juta, wow 1 juta tuh. Langsung yang lain, wah gua 2 juta gitu. Gara-gara satu orang ini yang mulain, yang lain jadi ikutan tuh. Nah, cuman ada triknya, kalau kita menjaharkan sedekah, kalau bisa yang disirin juga ada. Ya. Kalau orang tuh pernah ada murid saya gini, saya kan bikin program one day
one day one sheet. Ya, satu hari satu lembar. Saya tanya, Quran. Ada satu orang murid saya nggak mau gitu, alasannya takut ria gitu. Aneh bilang gini, ente baca yang buat grup, ente baca lagi yang buat ente, paham nggak? Jadi yang satu hari satu lembarnya itu buat grup udah. Mau ria mau nggak itu urusan ente dah. Kalaupun ria kan ada yang sir gitu, paham? Ya kalau kita mau aman nih ya. Jadi ada yang sirnya, ada yang jaharnya gitu. Jadi jangan sir semua, nggak bisa jadi contoh kita kalau semuanya sir. Bahkan suatu hari Habib Zain bin Smith, ini cerita salah seorang jamaah. Itu ketika beliau mengkisahkan tentang ulama yang sholat 100 rakaat setiap malam. Habis ngajar begitu, beliau malamnya sholatnya begitu. 100 rakaat. Nah pertanyaannya, kok beliau nggak menyembunyikan amalnya? Tuh. Kadang guru mesti menampakkan amalnya agar bisa dicontoh oleh muridnya. Nah, kadang juga harus menyembunyikan amalnya karena itu adalah bekalnya menuju Allah. Ya. Jadi ini trik nih ya, cara gitu. Kadang kita suka cerita tuh ya, waktu itu lagi jalan ketemu ada Aci sini. Cimai, di Jackmania. Gak ada kalau ini enggak. Lagi ketemu Aci jalan, ya. Aneh di kantong aneh ada 20.000, aneh kasih aja, Ci, buat rokok gitu. Oh girang dia. Kebetulan lagi bawa susu kalau nggak salah dia. Pas aneh kasih, baru banget, naik motor, kelak, sat. Bentar. Oh, Bapak Haji, saya turun. Ini saat ya Allah kemarin nggak sempat ke rumah. Dikasih saya pegang, saya kantongin. Tuh. Saya lihat 200.000. Saya ngasih berapa tadi? Allah balas berapa? Lama apa bentar balasannya? Nggak ada semenit. Nggak ada setengah menit, baru banget ngasih, langsung dipanggil saat. Insya Allah. Itu kalau anggaplah cerita begitu ria, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Dangus tak 20.000 gitu kan, 20 masih ada yang lain gitu, paham nggak? Gitu ya. Ini kadang kita kudu begitu, mengajarkan bangsa yang memang ada kemiripan dengan Bani Israil ya gitu ya. Itu kadang-kadang ya begitu namanya manusia kita ya, orang-orang kita gitu. Harus zohir, harus kelihatan ya. Jadi kalau bahasa kata gua mau gimana belajar sama dia aja susah, ntar gua ngaji susah lagi berarti. Akhirnya sang ustadz kudu naik mobil gitu, kudu ini kudu itu dan sebagainya gitu ya. Minimal saya bilang begini, kalau ente jadi ustadz jadi guru, jangan memperlihatkan kesedihan ente, kesusahan ente depan orang gitu. Karena buat orang awam mikirnya simpel aja, ustadz aja yang ngaji susah, kalau gua ngaji susah lagi gitu. Pada orang awam mikirnya begitu. Cukuplah orang kesusahan kita Allah yang tahu gitu ya. Nah, jadi demikian tuh ya, afdoliyah daripada sedekah sir ya. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Nah, ketika kalian itu sedekah sir, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha tahu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Ibn Ajibah ya. Bisa ditulis nih. Ya. Ada isyarahnya, tulis. Muamalatul abdi ma'a maulah, hubungan hamba bersama Allah ya. Itu ada dua. Imma ayyakuna li talabil ujur wa imma li raf'is sutur. Ya, hubungan hamba kepada Tuhan terbagi dua, imma antakuna li talabil ujur ya, au imma li raf'is sutur. Yang pertama, imma dia ibadah untuk mendapatkan pahala, atau bisa jadi dia ibadah untuk mengangkat tirai ya. Kita yang mana kira-kira? Ibadah dapat pahala apa mengangkat tirai? Tirai ini tirai kita ya Allah ya, mengangkat hijab ya. Kalau bahasa kita kan ngaji ya, ngaji udah lama gitu. Cuma pertanyaannya,
pernah nggak kita mendapatkan sesuatu hal yang orang-orang soleh dapatkan, minal mukasyafat, daripada tersingkapnya tirai, daripada ngimpi-ngimpi orang-orang soleh, ngimpi Rasulullah dan sebagainya. Pernah nggak kita ngerasain itu? Nah kalau nggak pernah, berarti banyak hijab di depan kita. Nah makanya ibadah tuh imma dua, imma kita untuk mendapatkan pahala, imma kita untuk membuka hijab. Fal aula, yang lebih utama, yuk tia ajruhu min wara'il bab wasani yadkhul ma'al ahbab. Tuh ya. Yang pertama, kalau kita beribadah untuk mencari pahala, ya, maka kita diberikan ganjarannya di balik pintu. Dikasih ganjaran di balik pintu. Allah balas. Cuma nanti nggak masuk. Depan pintu aja ini. Tuh, ya. Dikasih balasan demi Allah, ente sedekah, ini balas tuh. Ya, cuman dia apa? Di depan pintu. Kalau yang sedekah niatnya untuk mengangkat hijab, yadkhul ma'al ahbab, ntar dia masuk bareng sang kekasih tuh ya. Jadi innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau niatnya semata-mata mengharapkan surga, ya dapat surga. Ya, semata-mata mengharapkan dunia, dapat dunia. Makanya di awal mula orang-orang awam kita ajak ibadah dan sebagainya, biasa tarikannya itu dulu. Kalau sedekah dibalas, kalau sedekah ini orang awam. Tapi lambat laun kita ajarkan lagi bahwasanya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bagaimana kita bisa masuk surga bersama Allah gitu. Ya, wa amma amilu lidunya, adapun orang yang beramal untuk dunia, fa huwa zalimun li nafsihi, maka dia orang yang menzalimi dirinya sendiri. Tuh, ya. Dalam sebuah hatar ada sebuah athar, ya. Tulis talibud dunya asir wa talibul akhirah ajir wa talibul haqqi amir. Amir insyaallah tuh. Apa ya dalilnya? Talibud dunya asir, orang yang nyari dunia itu orang yang tertawan. Ya, orang yang tertawan, keikat, terbelenggu, nggak bebas dia. Wa talibul akhirah ajir, orang yang nyari akhirat ajir, mendapatkan balasan. Ya. Wa talibul haq, tapi yang mencari Allah. Talibul haq, pokoknya beribadah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Udah itu aja. Niat duha bukan pengen kaya, tahajud bukan pengen pinter, puasa bukan pengen kasyaf dan sebagainya, niatnya Allah aja, talibul haq, maka dia menjadi amir, menjadi pemimpin tuh. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin niatnya apa? Udah nyari Allah aja, nyari redho Allah. Talibud dunya asir wa talibul akhirah ajir wa talibul haqqi amir. Masya Allah tuh. Ya. Makanya pas orang-orang yang jadi aulia, yang jadi wali, ya. Wali kan dalam bahasa kita kan orang yang ngurus. Gubernur tuh wali loh. Gubernur wali. Orang yang diamanahi untuk megang satu wilayah namanya wali. Yang dipegang wilayah. Wilayah apa wilayah? Daerah. Ya. Tapi itu wali zahir. Ya. Ada wali batin tuh. Ya. Makanya kalau ada orang bilang kekhalifahan terputus sampai Turki Utsmani, ya, itu betul kalau dipandang dari segi wilayah zahirah. Tapi kalau wilayah batinah enggak. Ya. Kekhilafahan terus ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu turun sampai sekarang masih ada khalifahnya yang dinamakan dengan wali kutub. Ya. Kutbul Aqtab. Ya, kutubnya para kutub tuh. Jadi nggak putus ya kekhilafahan batinah ini. Nah yang paling akhir nanti menjadi khalifah adalah Imam Mahdi tuh. Ya, Imam Mahdi. Ini kata siapa? Kata Habib Umar. Bukan aneh yang ngomong ya. Habib Umar yang ngomong. Ya kekhilafahan batin masih terus ada. Ya sampai sekarang ada khalifahnya. Ya, itulah wali kutub, kutbul aqtab. Ya. Kemudian tulis an-nas fi muamalatil haq. Manusia dalam bermuamalah kepada Allah ada 3 bagian. An-nas fi muamalatil haq ala aqsami salasatin. Ada 3 bagian. Jadi kitab nggak ada tuh ya. Yang pertama kismin, ya.
yaliku bihim al-ikhfa wal israr. Bagian yang pertama, ya, bagian yang layak bagi mereka disembunyikan dan dijaharkan. Afwan, ikhfa wal israr sama aja ya mananya ya. Mananya disembunyikan tuh ya. Bagian yang hanya layak disembunyikan. Ya. Yang kedua, bagian yang hanya layak dinampakkan. Yang ketiga, ya, qismun la yakifuna ma'a dhuhurin wala khafa. Bagian yang tidak bisa zuhur dan tidak bisa khafa, tidak bisa nyata dan tidak bisa tersembunyi. Nah, jadi ada orang yang memang layaknya menyembunyikan amal. Siapa itu yang layak menyembunyikan amal? Itulah thalibul ikhlas, orang-orang yang nyari keikhlasan. Kalau kita nih masuk bagian ini, udah kita bagusnya buat kita sholatnya diam-diam, tahajud diam-diam, pokoknya diam-diam aja semua, israr bagusnya dia. Ini minal muridin wa as-sairin, orang-orang yang sedang menuju Allah. Makanya disuruh khalwat. Mana khalwat? Menyendiri. Sholat di situ, makan di situ, ngaji Quran di situ aja dah. Nggak ada yang lihat illa ustadz wa Allah. Nah, yang kedua, orang-orang yang layaknya dinampakkan. Amalnya nampak. Siapa itu? Ahlul iktida, orang-orang yang jadi teladan. Ya. Daripada ulama yang ikhlas. Tuh kalau bisa nongol. Ya, ulama yang ikhlas kalau bisa apa? Nongol. Jangan diam di rumah, nyari aman, jangan. Harus jadi contoh. Ya, kita ini di Indonesia bingung siapa yang jadi teladan kita. Ya. Kalau bisa bahasa kata teladannya masih teladan wilayah, belum teladan nasional. Ya, ulama kita ini masih sekarang ulamanya ulama wilayah. Gitu. Banyak kayak contoh Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf almarhum. Beliau begitu luar biasa di mari. Orang apa kata beliau AA gitu. Bahkan waktu dulu ada fatwa MUI kan yang awal-awal corona, nggak apa-apa nggak jumatan karena ada uzur gitu kan. Oh, saya nggak jumatan tuh ngikutin kata MUI. Pas yang baca WA Habib Ali marah kan, langsung pergi jumatan gitu. Ya, MUI kalah sama beliau, satu lembaga MUI kalah sama satu orang ini. Itu jalan berangkat. Kenapa itu? Ya, iktidak ulama yang jadi teladan. Tapi beliau nggak senasional. Orang Papua nggak kenal beliau. Orang Kalimantan mungkin nggak kenal beliau gitu. Ya. Nah, ini kita kekurangan sosok nih. Gitu. Nah, tapi tetap ya, itu ulama kalau bisa dinampakkan. Nah, yang ketiga, kaum yang nggak udah lagi kagak ada urusannya ame izhar wala ikhfa. Udah. Ya, siapa itu? Wahum arifun kamilun, mereka lah wali-wali Allah yang sempurna. Arif al-kamil, nggak semua arif kamil ya. Arif kamil, wali yang sempurna. Kenapa wali yang sempurna? Walidzalika qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an, man ahabba dzuhur fa huwa abduz zuhur. Siapa yang cinta dengan ketenaran, ya, cinta dengan popularitas, maka dia budak ketenaran. Ya, pengennya dilihat orang. Wa man ahabbal khafa, siapa yang pengen tersembunyi, pengen mastur, maka dia budak kemasturan. Wa man kana Abdullah, siapa yang jadi hambanya Allah, fasawaun alaihi adharah am akhfa. Dia sama aja, mau terkenal mau nggak terkenal, dia juga sama. Tuh. Ya. Ini saya baru paham. Jadi dulu saya lebih memilih mastur ketimbang masyhur. Kenapa kalau saya memilih mastur ketimbang masyhur? Karena orang mastur lebih kuat, lebih bagus. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, nggak akan tumbuh dengan sempurna biji kalau nggak ditanam. Ya, kita ini kan bagaikan biji. Biji kalau kita nggak tanam nggak bakal numbuh. Yang kedua, kemakan ame burung. Yang ketiga, ketiup angin. Coba kalau tuh biji kita pendam, tumbuh nggak? Semakin dalam semakin. Nah, saya memposisikan udah gue jadi biji aja dah, masuk aja dah, udah nggak usah orang kenal gitu. Ya. Akhirnya ketika masuk, malah Allah suruh keluar. Ya, undang sana, undang sini. Barusan ada undangan tadi ya, ngisi di Garut juga. Ini bohongan kali. Tak kayak 1 menit lagi. Tuh, jalan.
Satu hari saya dengar Gus Baha bilang begitu. Ya. Mau saya mah terserah Allah. Mau Allah jadikan saya masyhur boleh, mau jadikan masyhur boleh, terserah Allah. Ini saya cocok nih ini. Ini ternyata ibarahnya di sini. Ya. Siapa yang pengen masyhur, budak kemasyhuran. Siapa yang pengen mastur, budak kemasturan. Tapi hamba Allah, ya, nggak memilih itu. Biar Allah aja yang milih bagusnya di mana. Gitu, ya. La haula wala quwata illa billah. Naam, nastamir ya. Itulah kutipan dari kitab Bahrul Madid, ya, tafsir tasawuf yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibn Ajibah. Naam. Wala tada. Nah ini Imam Ghazali, Imam Hayatullah Haddad meneruskan. Wala tada, jangan kau tinggalkan. Anta tasaddaq, bersedekah kulla yaumin, setiap hari, bi syai'in, dengan sesuatu. Wa in qalla, meskipun dikit. Ya, ini yang ketiga kita kerjain ya. Jangan pernah lepas dari sedekah setiap hari. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Mungkin kalau Bang Ipan mungkin ya gorengan atau deh buat udah ambil nggak apa-apa ya gitu. Mungkin kita nggak ada duit gitu. Atau orang ada ide misalnya ya, nih atau gue lebihin, kan namanya udah sedekah. Wa in qalla. Ya ittaqunnar, ittaqinnar dalam hadis ya. Ya Aisyah, wa ya Aisyah ittaqinnar walau bisyikit tamroh. Ya, selamatkan dirimu dari neraka walaupun dengan sepotong biji korma. Ya, sepotong korma. Ya, artinya sedekahlah walaupun hanya sebelah biji korma, ya. Wa bakir, dan berpagi-pagilah. Nah ini ya, bakir ya, bukan bakri bukan. Bakri lagi. Wa bakir, asalnya apa ya? Bakaro yubakiru bakir la tubakir mubakarun apa bakir? Berpagi-pagilah. Bihi, melakukan sedekah itu. Kalau bisa sedekahnya yang kecil pagi-pagi. Habis sholat subuh, keluar masjid, taruh gitu. Ya. Nah kalau bisa disesuaikan dengan ekonomi kita. Kalau memang kita ekonomi kelas bawah ya mungkin 2000 seperti itu. Habis sholat subuh masjid, udah naik nih ekonomi kita nih, agak naik, goceng, naik, ceban, naik, 20, naik, gocap gitu. Yang naik sedekahnya, bukan naik gaya hidup ini, HP-nya makin bagus, makin kayak motornya NMAX, makin kayak beli mobil. Salah, ini dulu kesini, ntar juga kebeli, bahkan nggak usah beli. Ada yang bawain tuh, Assalamualaikum bang, nih mobil bang, hadiah dari Ciki. Beneran. Ciki Jeki lagi. Fa innal balaya la yatakhattas shadaqah. Nah dia, karena bala kagak bisa ngelangkahin sedekah. Masya Allah. Ya kita tadinya pengen kena azab, kena bala, nggak bisa tuh dilangkahin tuh. Ya. Nggak bisa apa? Dilangkahin ame bala. Sedekah tuh Masya Allah. Kalau kemana-mana, jalan-jalan, ke puncak, kemana, cari sedekah dulu gitu. Yang saya cerita kemarin ya, itu mau sedekah kemana, malam-malam pengen jarah keluar ke Empang Bogor. Itu tuh ada Udin dateng. Nah ini dia nih. Kayak tahu aja kita pengen ke masjid jauh. Tuh, dateng. Enak tinggal kasih. Ini mau Udin nih. Udah. Tenang hati kita. Kalau kita jalan nggak sedekah, gelisah. Apalagi sholat subuh dah tuh. Orang jarang nggak sholat subuh berjamaah, gelisah. Kenapa? Nggak ada jaminan dari Allah. Ya, siapa orang yang sholat subuh jamaah, maka dapat BPJS dari Allah sampai sore. Gitu. Malamnya nggak. Malam terus sepanjang hari itu. Wala tukhayyib sa'ilan, jangan pernah kau sia-siakan. Ya, orang yang meminta. Tuh. Jangan kecewakan orang yang minta. Jangan bikin kecewa. Waqif fi bibabik, ya, dan itu orang duduk di depan waqafa bibabik, yang dia itu waqafa bibabik, yang dia berdiri depan pintumu, ya. Walau antu'tiyahu tamrotan famadunaha, meskipun engkau hanya memberinya satu tamroh, satu biji korma. Kalimat tamroh ada taknya berarti mufrad, ya. Kalimat tamrun nggak ada taknya berarti jamak. Ini namanya isim jamak. Isim jamak itu kalau dipakai tak jadi mufrad. Ya, kalau nggak dipakai jadi jamak. Tamrun berarti banyak korma. Tamrotun satu korma. Bakorun
banyak sapi. Bakorotun, satu sapi. Itu ya. Samakun, banyak ikan. Samkatun, satu ikan. Itu namanya isim apa? Isim jamak ya. Nah jadi meskipun kau hanya berikan satu korma, fama dunaha, atau apa-apa yang di bawah tuh korma, di bawahnya lagi ya, kismis mungkin kecil ya. Fa innahu hadiyatullah ilaik. Nah sesungguhnya apa yang itu Pak, itu orang merupakan hadiah Allah kepadamu tuh ya. Jadi ini bisa kembalinya ke sailan ya, bisa kembalinya ke ma ya gitu. Tapi kalau lebih enak fa innahu hadiyatullah, kembalinya ke sailan. Karena sesungguhnya orang yang datang itu hadiah Allah buat ente. Yang tadi saya bilang, ketika kita mau sedekah kagak ada orang, datang tuh orang. Itu hadiah Allah itu. Ya. Datangnya orang susah ke rumah kita, nggak ke rumah orang, itu hadiah Allah. Itu hadiah Allah tuh. Fa'ilam tajid, kalau engkau nggak mendapati apa yang kau pengen beri, fa'ahsin roddah, maka balaslah ya dengan baik. Fa'ahsin roddah, perbaguslah balasanmu. Tuh. Bilainin minal gaul, dengan perkataan yang lembut. Tuh. Ya. Wajamilin minal wa'ad, dan janji yang indah. Tuh ya. Udah, gua hari ini nggak ada, tada minggu depan kemari lagi, insya Allah ada. Gitu. Wa idza u'tita miskinan wa idza a'taita miskinan syai'an fa'adhhara lahu al-bishra bashasha wastash'ir fi nafsika anna lahu minnata 'alaika liqabulihi minka 'ardan yasiran hasala laka bisababihi min athawabi hadhan law badalta ad-dunya bihadzafiriha fi muqabilihi lakunta rabihan ya. Dikatakan di sini apabila engkau memberikan orang miskin sesuatu, fa'adhhara lahu al-bishru ya, afwan, fa'adhhir ya, maka nampakkanlah padanya al-bishra. Itu bishru situ ya. Bishru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa'adhhir lahul bishru, maka tampakkanlah pada orang yang minta itu al-bishr, kesenangan, wal basyashah, berseri-seri. Jadi kalau kita ngasih orang, muka kita jangan kayak orang kesel gitu. Ambil gitu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfirah, dan permintaan maaf ya gitu. Maafnya nggak ada gitu. Itu lebih baik daripada kita ngasih tapi diiringi dengan menyakiti orang lain. Ngasih sih ngasih, man ngasihnya lempar dari mobil, lempar gini. Waduh, bisa menyakiti. Ya. Tukang parkir lempar duitnya, ini menyakiti. Ini usah ngasih. Ya. Wastash'ir fi nafsika, dan rasakanlah dalam dirimu anna lahul minnah alaik, bahwasanya ia adalah pemberian atasmu tuh ya. Dia merupakan pemberian tuh. Liqabulihi, karena dia menerima darimu ardon yasiran, sesuatu yang sedikit tuh. Kapan lagi kita mau ngasih orang dikit diterima? Siapa orang yang mau dikasih gope? Ya, siapa yang girang dikasih 1.000? Ada kayak girang? Bebek 2.000. Iya, terima sih, man biasa aja. 2.000. Nah, orang tukang pengemis, Assalamualaikum Pak Haji, dikasih, makasih Pak Haji, mudah-mudahan umur panjang, doanya panjang banget. 2.000 tuh deh, 2.000. Salam lu 2.000. Dimarah. Dia kan orang-orang pengemis dikasih 2.000, gila nggak? Gila, kapan lagi tuh? Ya, kita ngasih orang belum tentu gila tuh. Tuh, ya jelas ya. Jadi kita harus merasakan bahwa itu adalah sebuah pemberian. Ya. Hasalalaka bisababihi, yang mana hasil bagimu dengan sebab diterima tuh sedekah kita, minas thawab, daripada pahala, hadzan, satu ganjaran, satu bagian tuh. Ya, lau badzalta dunya, kalau seandainya engkau keluarkan dunia, bihadza firiha, dengan seluruh ya perbendaharaannya, kekayaannya,
fi muqabilihi untuk di hadapannya lakunta rabihan, pasti engkau akan menjadi beruntung. Ya. Baca satu lagi. Waqat warada. Waqad warada anna hikmata walidata yasiru sawabuha indallahi A'dhamu min jabali uhud wala yamnauka minas tasadduqi mukhafatan faqri wa inna tasadduqa tasadduqa wa alladhi yajlibul bina wa inna tarka tasadduqi wa alladhi yajlibul faqra. Naam. Waqad warada anna luqmatal wahidata, dan sungguh telah datang, ya, al warada maknanya datang, anna luqmata bahwasanya satu suapan, luqmatal wahidah satu suapan, ya kita ngasih orang sesuap doang nih, yasiru sawabuha pahalanya bisa menjadi indallah di sisi Allah a'zam lebih besar min jabali Uhud daripada gunung Uhud, insyaallah ya. Cuman sesuap nasi yang kita suapkan ame orang lapar itu pahalanya bisa lebih gede dari gunung Uhud. Ya, ini ngomongin sedekah kecil ya, itu. Maka wala yamna'uka minata tasadduq makhofatal fakri, jangan mencegahmu untuk bersedekah makhofatul fakri ya. Bisa makhofatal, bisa makhofatul. Kalau makhofatul jadi fa'il, kalau makhofatal jadi li ajlih ya. Jangan mencegahmu dari sedekah lantaran takut susah ya, lantaran takut susah gitu ya. Fa inna tasadduqa, karena sesungguhnya sedekah huwallazi yajlibul ghina, karena sedekah itu adalah yang menarik kekayaan tuh. Ya, yang mana saya bilang logikanya orang kalau sedekah berkurang, tapi kalau logikanya Allah nggak bakal berkurang ya. Kita ngasih nih 100.000, mungkin nggak dibalas di bawah itu, nggak mungkin kan gitu. Maka ketika kita sedekah 1 juta pasti lebih. Cuman jangan gambarkan balasannya duit itu aja ya. Kadang kita nggak tahu Allah balas kita dengan sesuatu yang lain. Contoh, kita sedekah nih 1 juta. Kok nggak ada 10 juta? Dia kan harusnya kan 1 juta berapa? 10 juta ya. Minimal penghasilan kita nambah. Ini nggak nambah nih. Ya datar aja. Tetap sama, nggak berubah. Oh ternyata Allah kasih balas kita kesehatan itu. Oh ternyata Allah balas kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oh ternyata Allah balas anak kita jadi anak yang soleh. Itu balasan yang lebih gede daripada ente dibalas dengan harta. Ujung-ujungnya apa? Kita punya harta banyak, cuman anak nggak soleh. Kita punya harta banyak, cuman anak membangkang sama orang itu. Ya tolong nih ya, jangan dibatasin. Bahkan ada yang unik ya, apalagi buat para pelajar. 3 kuncinya. Ya kata Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa engkau jadi orang alim, apa 3 kuncinya? Lisanun saul, lisan yang suka nanya, ya, lisan yang suka bertanya. Wa qalbun aqul, hati yang sering berpikir. Yang ketiga apa? Kafun badul, tangan yang sering sedekah. Makanya orang-orang kalau pengen pinter, pengen alim, ya rajinin sedekah. Ntar apa? Allah balas. Balasannya bukan dalam bentuk duit, tapi Allah balas dalam bentuk ilmu. Ya, itu yang mahal. Ya. Jadi ketika saya sedekah, kadang saya merasa gini, kok habis kita sedekah nih, dalam nomil yang nggak biasa ya, yang nggak biasa. Ada aja ilmu baru yang Anda tahu. Entah perantaranya baca kitab, entah perantaranya orang, entah perantaranya guru yang ngasih tahu, pokoknya ada aja ilmu yang baru yang kita tahu gitu. Nah jadi ini yang diluputkan sama orang yang nomor 3 nih ya. Jadi kalau kita mau alim kudu apa? Kafun badul, ulang ya, lisanun saul, qalbun aqul, dan kafun badul. Apa ya San? Lisanun kafun badul, kafun badul ya. 6. Wa inna tarkat tasadduqi, dan sesungguhnya meninggalkan sedekah huwallazi yajlibul faqra, dialah yang menarik kefakiran, kemiskinan ya.
Miskin bukan hanya nggak punya harta, tapi miskin adalah merasa kurang terus dalam hati. Itu miskin namanya. Orang yang korupsi miskin. Kenapa miskin? Karena merasa kurang terus. Oh, ya. Ya padahal hidup kita mah yang penting sarapan kayak nasi uduk, mangeteh, siang makan, yang ngopi ngerokok, ya. Sore makan cilok, malam main ludo, nikmat. Itu cukup begitu doang, ya. Nggak perlu yang lain-lain, nggak perlu. Ya. Tapi kenapa orang pengen semakin banyak? Kenapa? Karena hawa masuk. Ya. Hatta innal ladzi tudbiru anhu dunya law akhadha yatasaddaq adal mudabbir minha mukbiran ilahi wa amsalih. Sampai innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang kau lari ya darinya akan dunia, law akhadha, seandainya diambil, yatasaddaq, dan dia sedekahkan ke dunia, ada kembali ya al mudabbir minha mukbiran ilahi, kembalilah itu Allah yang maha mengatur menghadap dia tuh ya. Jadi jangan tinggalkan sedekah. Wa alam anna lis sadaqah manafi ajilah wa ajilah. Ketahuilah bahwasanya sedekah memiliki kemanfaatan yang bersifat ajil sekarang dan yang akan datang. Famin manafi'iyah, dan di antara manfaatnya sedekah adalah al-ajilah yang sekarang, annaha tazid fir rizqi wal umur. Dia bisa nambahin rezeki dan nambahin umur. Wa tadfa'u ma yatatasu, mencegah mati buruk, mati su'ul khaw. Yang tadi saya bilang tuh, jangan cela orang yang tukang maksiat tapi rajin sedekah. Karena bisa jadi Allah menolong dia lantaran doa orang-orang yang mendoakannya. Gitu. Dia orang Pak Haji, kerjaannya maksiat mulu, ya. Tapi rajin sedekahnya. Wah, baik, jangan diomongin. Ambil ulama ada dua tuh ya, dua orang jangan kita omongin kesalahannya. Pertama ulama, ya. Karena banyak jasanya buat umat. Ya. Yang kedua, orang kaya yang rajin sedekah walaupun maksiat. Ya. Gitu. Jangan dijelekin gitu, jangan diomongin. Nasihatin boleh, nasihatin, cuman dijelekin jangan. Wa tajlibus sihah, dan yang namanya sedekah menarik kesehatan. Lil jismi, pada badan, wal barakata lil mal, dan juga bisa menarik keberkahan pada harta. Tuh. Wa minal ajilah, dan daripada manfaat yang akan datang, anha tudfi'ul khati'ata, sedekah bisa memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa takunu dhillan, bisa menjadi zillan, naungan nanti, ala ra'si sahibiha, di atas kepala orang yang sedekah yaumal qiyamah. Wa sitron minal adab, menjadi sitar, penghalang dari azab. Ila ghairi dzalika minal manafi, kepada manfaat-manfaat lainnya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, kata Imam Haddad, tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali orang yang yunib, kembali. Nah, ini saya jelasin dikit ya. Taubat ada 3, tulis. Yang pertama taubah, yang berasal dari kata taba yatubu. Yang kedua, tingkatan kedua, ada yang namanya inabah, yang berasal dari kata naba yanubu. Yang ketiga namanya aubah, ya, yang berasal dari kata abah ya ubu. Ya, ini taubat terbagi 3. Lil awam dinamakan dengan taubah, kembali. Lil khos, untuk orang khusus namanya inabah. Lil khos, khawasul khawas dinamakan aubah. Ya, jadi kalau buat kita ini orang awam namanya apa tadi? Taubat, ya. Namanya at-taib, bahasa ininya taib. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti nggak ada. Nah, ada orang udah nggak ada dosanya, ya, maksiat kagak, ya, hati bersih. Nah, dia wajib tobat gak? Wajib tobat gak? Wajib. Orang perintah Allah di Quran, tubu ilallah, ya. Tubu ilallah. Mana tubuh? Bertobatlah kalian. Siapa ya? Ayuhal mu'minun, orang-orang beriman. Bukan ayuhal muslimun ya. Ayuhal mu'minun kan dalam bahasa Quran tuh lebih tinggi dari muslim. Muslim,
mukmin mutakin. Orang-orang khos nih mukmin ini disuruh taubat sama Allah. Cuman ulama tasawuf menamakannya inabah. Taubat ya daripada mengingat dosa ya. Jadi kalau orang-orang awam taubat daripada dosa, gimana caranya? Ingat-ingat dosa. Kalau orang khos lupakan dosa, jangan diingat-ingat. Itu taubat ya. Yang ketiga aubah, yang terakhir taubatnya para aulia, orang-orang yang mukamil. Apa taubatnya? Inilah taubat Rasulullah. Setiap hari kata Rasulullah, saya taubat kepada Allah 70 kali. Kata ulama apa? Mana Rasul taubat apa? Taubat dari merasa adanya diri. Ya. Taubat dari merasa adanya diri. La maujuda illallah. Karena hakikatnya tidak ada yang ada kecuali siapa? Kalau kita kan la ilaha illallah. Itu zikirnya orang awam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Naik lagi nih kita. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali. Naik lagi yang ketiga. La maujuda illallah. Cuma kalau kita nggak bisa ngomong la maujuda illallah, lisan sama hati bohong. Lisan sama hati nggak sama. Memang kita bisa nyebutin la maujud illallah. Cuma hati nggak bisa dibohongin. Nggak ada yang ada kecuali Allah. Kalau orang sudah sampai magom ini, nggak bakal marah sama orang. Karena dipikir apa? Ini orang, hakikatnya Allah. Karena dia nggak ada. Kalau dia marah, berarti siapa yang marah? Allah. Kalau Allah marah, ya kita istighfar, astagfirullah. Bukan kita yang marah sama ini orang gitu. Ya. Ketika Ibrahim bin Adam dipukul palanya, sampai berdarah, marah nggak Ibrahim bin Adam? Enggak, didoain surga. Gitu. Kenapa? La maujuda illallah. Ya. Oh, jadi maqam tertinggi la maujuda illallah. Nah itu makanya dikatakan aubah. Nah di sini dikatakan wa may yatadzakkar, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran. Ya, tidak ada yang bisa mengambil peringatan illa man yunib, kecuali orang yang sudah masuk ke kategori yunib. Ya. Orang yang sudah inabah, sudah kembali kepada Allah. Tuh. Ya, ini orang-orang khusus. Ya. Tuh. Jelas paham? Makanya Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang khusus, bukan orang awam kayak kita. Orang kayak kita mah taunya kulit doang. Orang-orang khusus yang tahu dalamnya Quran. Makanya kalau pengen jadi ahli Quran, jadilah orang khusus. Ntar kebuka sendiri tuh tirainya. Ya. Paham? Kalau mau dapat atau ya pemberian Allah, bukan minta, bukan, tapi persiapkan diri kita. Ya. Di mana kita siap menerima ilmu yang banyak, Allah kasih. Kalau kita nggak siap, Allah nggak kasih. Kalau Allah kasih ilmu kita nggak siap, blank otak kita, ngedol. Kalau orang bilang apa? Memori penuh, rusak ke HP, rusak tuh nggak kuat. Kalau lampu wattnya ketinggian, meledak tuh lampu, tuh gitu. Nah makanya tadi kembali lagi persiapkan diri kita ya untuk bisa kita mendapatkan daripada ya nafahatul ilahiyah, ya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita lagi faslun wa 'alaika bil iktsar min a'malil bir, tuh ya. Fasa tentang memperbanyak amal kebaikan, tuh ya. Jadi kesimpulannya daripada pembahasan sedekah ini ya harus kita paling minimal sehari ada yang kita keluarkan di waktu kapan tadi? Pagi ya. Semakin pagi semakin bagus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqil Fatihah. Surah Al-Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.